Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria. Saya utusan dari BCM Mayudan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa materi, yaitu judulnya kepemimpinan kolektif dan kolegial. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu memahami tentang apa itu kolektif dan apa itu kolegial. Kata kolektif itu berarti bersama, sedangkan kolegial itu adalah akrab atau seperti teman sejawat. Lalu kolektif kolegial berarti pengelolaan organisasi. Ini menurut istilah itu pengelolaan organisasi yang dilakukan berdasarkan kebersamaan dalam satu ikatan teman sejawat. Sedang semua anggota organisasi dinyatakan sama dalam setiap pengambilan keputusan dan begitu juga tanggung jawabnya. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam organisasi, terkhususnya Muhammadiyah, kita dianjurkan untuk saling bekerja sama. Dan itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Allah menggunakan wazan tafa'ala, yaitu saling bekerja sama, saling membantu dalam ketakwaan. Sedangkan di sini mengusung konsep kolegial, yaitu yang bisa bermakna kolega atau teman sejawat ya. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya mukmin, orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, yaitu saudara. Di sini penting sekali disebutkan kenapa menggunakan ikhwah, sedangkan di dalam Al-Qur'an di dalam bahasa Arab saudara disebut akhun, yaitu dalam mufradnya atau tunggalnya, sedangkan jamaknya ada dua, ikhwah dan ikhwan. Sedangkan ikhwah itu saudara dalam kandungan sedangkan ikhwan itu saudara di luar kandungan. Kenapa Allah menggunakan ikhwah? Karena Allah menginginkan orang-orang mukmin itu saling menyayangi seperti saudara dalam kandungan. Maka dari itu kata kolegial di sini perlu kita aplikasikan juga berdasarkan Al-Qur'an agar agar ketika kita bergerak juga berlandaskan dengan keimanan dan semakin kokoh. Lalu di lain sisi, Prof. Haidar Nasir mengatakan bahwa kepemimpinan yang dikembangkan Muhammadiyah adalah dengan sistem kolegial yang diidentikan dengan kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan yang kebersamaan yang sifatnya musyawarah, yang sifatnya membahas persoalan yang telah sedang dan atau akan dihadapi Muhammadiyah. Nah, di sini sifatnya tersistem. Ada satu ungkapan, al-haqqu bila nizam yaqlibuhul batil binizam. Kebenaran bila nizam, tanpa yang tersistem, yaqlibuhul batil, maka kebatilan itu akan mengalahkan itu kembali ke hak. Jadi akan mengalahkan kebenaran yang binizam, yang terstruktur. Maka kebatilan yang terstruktur itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Nah, di sini kolektif dan kolegial mengajarkan kita terstruktur, bersama dan saling bekerja sama. Nah, model kolegialitas di Muhammadiyah tidak hanya tercermin dalam tata organisasi saja, tetapi lebih dari itu cara kerja persyarikatan dari tingkat pimpinan pusat hingga pimpinan ranting dilaksanakan secara kolegial. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka sistem organisasi baik dalam tata kelola maupun tata kerja Muhammadiyah dibangun dengan super tim, bukan superman. Jadi sifatnya super tim, tidak perseorangan seperti itu. Saya teringat dalam hadis Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. La di sini bukan la nafyul wujud, tapi la nafyul kamal. Peniadaan yang sifatnya tidak sempurna. Tidak sempurna iman di antara kalian ketika kalian kecuali mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, sifat ini bisa dipraktekkan dalam sifat kolegialitas agar semakin semakin solid ya. Kita juga membangun rasa kasih sayang terhadap saudara seiman kita, tentunya di dalam persyarikatan ya. Agar super tim itu terbentuk secara menyeluruh. Bukan Superman ya. Superman di sini yang dimaksud membangun pribadi diri sendiri hingga dia mencolok, bukan seperti itu. Akan tetapi dalam konsep kolektif dan super tim ini, kolektif dan kolegial itu membangun kebersamaan, bukan perseorangan. Nah, mungkin dari itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.